Berawal dengan suasana sunyi di ruang pengakuan dosa, seorang pendeta bernama Brennan duduk berhadapan dengan seorang detektif pendeta bernama Harris. Dalam keheningan, Harris menyodorkan sebuah foto bayi dan dengan suara bergetar, ia menyebutkan bahwa bayi itu bukanlah manusia biasa. Bayi tersebut lahir dari proses ritual sesat, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, ia sudah beranjak remaja. Kaum sesat yang bertanggung jawab atas kelahirannya hanya menunggu waktu untuk melaksanakan rencana besar mereka. Namun, sebelum penyelidikan bisa berlanjut, Harris tiba-tiba pergi dari ruang pengakuan dosa. Dengan raut wajah penuh ketakutan, Brennan mencari sampai keluar pintu gereja. Brennan mengingatkan Harris, menyembunyikan masalah tidak akan membuat dosanya diampuni. Namun, Harris menyatakan dia mengakui itu bukan ingin diampuni, tapi ingin kejahatan yang sedang berjalan berakhir. Namun, Harris menyatakan dia mengakui ini bukan ingin diampuni, tetapi ingin kejahatan segera berakhir. I don't want to be forgiven, Father Brennan. I just want it all to be over. Tapi selama itu malapetaka terjadi. Kaca yang dinaikkan para pekerja di depan pintu gereja pecah, dan ternyata ada sebuah pipa besi menimpanya. Lalu pipa itu mengenai kepala Harris, sehingga Harris tewas mengenaskan. Kisah ini kemudian beralih ke Roma, Italia tahun 1971. Seorang suster muda bernama Margareta tiba di kota tersebut untuk bertugas di sebuah gereja. Setibanya di sana, ia disambut oleh Gabriel yang ditugaskan menjemputnya. Sesampai di gereja, ia bertemu dengan seorang petinggi gereja bernama Lauren yang tampak begitu senang dengan kedatangannya. Di tengah perjalanan menuju biara, Margaret terkejut karena mobilnya diketuk para demonstran. Lauren dengan santai menjelaskan bahwa itu para pekerja yang sedang menyuarakan atau protes karena kenaikan UMR kecil, tapi pajak dan potongan BPJS hingga membuat pendapatan mereka lebih sedikit.
Setibanya di lokasi, Margaret disambut oleh pemimpin biara yaitu Silva. Silva mengajak Margaret untuk keliling tempat tersebut, memperlihatkan berbagai fasilitas termasuk panti asuhan yang khususnya merawat anak-anak perempuan. Di sana Margaret juga dikenalkan dengan seorang biarawati yang sedikit linglung bernama Angelica, dan ternyata dia adalah anak dari panti asuhan yang waktu kecilnya ditinggal di depan tangga biara. Ketika sedang mengenal lingkungan baru, Margaret tiba-tiba mendengar suara teriakan anak kecil, sehingga Silva minta izin meninggalkan Margaret untuk memeriksa ada masalah apa sampai anak-anak itu berteriak. Dalam waktu menunggu, Margaret melihat gambar hasil karya anak panti yang ditempel di dinding. Tapi masalahnya, melihat sebuah pintu ruangan sehingga rasa penasaran membawa masuk ke sebuah ruangan. Di mana ia menemukan suara remaja yang bernama Carlita yang tampak aneh dan berbeda dari anak-anak lainnya. Margaret pun bertanya, mengapa Carlita dipisahkan sendiri di kurungan atau di kamar, dan Silva menjelaskan bahwa gadis itu sedang menjalani hukuman karena sering membuat onar. Margaret diantar ke asrama oleh seorang supir bernama Luka. Saat malam sampai asrama, ia mulai bersih-bersih dan membereskan, lalu berdoa sebelum tidur. Namun, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ternyata ia memiliki imajinasi yang seakan terlihat jadi nyata. Tak lama kemudian, teman sekamarnya Lucy pulang. Lucy seorang suster yang berjiwa bebas, dengan santai mengganti pakaian dan menawari kopi, dan mengobrol bersama di kamar Margaret. Dan ternyata juga Lucy memiliki imajinasi yang sama, tapi dalam hal pendengaran. Pada suatu malam, Lucy yang merupakan suster yang berjiwa bebas, dia mengajak Margaret untuk keluar malam. Margaret awalnya ragu, tapi akhirnya terbujuk untuk pergi ke sebuah klub malam dengan memakai pakaian yang dianggap seksi. Di sana, mereka menenggak minuman keras, lalu bertemu dengan dua pria Italia bernama Alfonso dan Paolo hingga larut dalam pesta. Dalam keadaan mabuk, Margaret mulai kehilangan kendali. Malam itu, tanpa ia sadari, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi
tetapi ia tersadar setelah berada di dalam kamarnya. Keesokan harinya, Margaret merasa ada yang salah dengan dirinya. Saat ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi semalam, ia bertemu dengan pendeta Brennan, sang pendeta yang memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Carlita, karena kejahatan selalu mengintai di dekatnya. Saat di panti asuhan, ia mengetahui bahwa Carlita sedang ada di dalam kamar penghukuman. Ia menemui Carlita dan ngobrol berdua. Carlita merasa dia merupakan anak nakal, namun Margaret menegaskan bukan nakal, tapi karena tidak mengikuti keinginan mereka, maka kita dicap nakal. Saat itu, dia mendengarkan teriakan. Ternyata di tempat persalinan ada yang mau melahirkan. Ia melihat proses tersebut, tetapi imajinasi penglihatannya sangat mengerikan sehingga ia pingsan. Setelah bangun dari pingsan, Margareta dianggap karena belum sarap Saat kumpul di tempat main anak-anak, ia melihat Carlita ditemani seorang suster. Ia mendekati, ternyata Carlita menggambar seorang wanita yang di perutnya ada gambar janin. Dan terjadilah suster tersebut loncat dari atas dengan membakar diri. Setelah kejadian itu, akhirnya Margaret menemui pendeta Brennan. Margaret semakin curiga ketika menemukan bahwa Carlita selalu dihukum secara berlebihan. Ia mencoba mencari tahu lebih jauh dan akhirnya menemukan fakta mencengangkan. Bayi dalam foto yang diberikan Brennan diduga adalah Carlita. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik itu semua. Brennan menjelaskan bahwa di tempat Margaret bekerja ada 2 gereja. Salah satunya adalah gereja sesat yang berusaha melahirkan Dajjal. Namun, dari dokumen yang ditemukan, mereka selalu gagal karena bayi yang lahir selalu perempuan. Kedekatan Margareta dengan Carlita membuat Silva menjadi khawatir, sehingga memanggil Margareta ke kantornya. Carlita dianggap mentalnya terganggu, dan kedekatan Margareta takut membangkitkan halusinasinya bangkit. Pulang dari panti asuhan, di tengah jalan, Margareta melihat Paulo. Dia memanggilnya, tetapi Paulo seakan ketakutan. Di saat Paulo meminta jangan mengikuti dia dan bilang, "Lihat tandanya." Tiba-tiba mobil menabraknya dan akhirnya Paulo mati di pelukan Margaret. Margaret penasaran bagaimana kelahiran Carlita, di mana tanggal jam kelahirnya bisa dianggap kode setan, yaitu Triple Six. Saat ada upacara pengangkatan biarawati, Margareta masuk ke ruang rahasia yang ada di kantor pemimpin biarawati.
Dia menemukan beberapa file yang dicari lalu mengambilnya. Tetapi ia dicurigai dan akhirnya dia dibawa ke ruangan hukuman. Dan secara kebetulan ia melihat coretan di lantai yang digambar Carlita. Margaret dibawa keluar untuk bertemu Brennan dan file-file kelahiran bayi dibawa untuk diteliti lebih jauh. Siapa bayi yang dilahirkan dan masih hidup? Benarkah itu Carlita? Ketika Margaret semakin dalam menggali misteri ini, ia menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Tanda di foto yang ada di kepala bayi itu ternyata ada di kepalanya. Jadi, bayi yang ada di foto bukanlah Carlita, melainkan dirinya sendiri. Margareta adalah hasil dari ritual sesat yang telah dikawinkan dengan sosok iblis tanpa ia sadari. Tujuan mereka yaitu untuk melahirkan sang iblis atau Dajjal. Setelah mengetahui siapa sebenarnya Margareta, akhirnya ia diantar pulang oleh Brennan. Namun di tengah perjalanan dia ada yang mengikuti dan akhirnya mobil yang mereka tumpangi ditabrak. Margareta keluar dari mobil seperti kesurupan dan tiba-tiba perutnya membesar dan hamil. Lalu ada orang yang membawanya ke ruang operasi. Di sana persalinannya dimulai. Tepat di jam keramat, para pemuja iblis itu menanti dengan penuh harap dan akhirnya lahirlah dua bayi, satu perempuan dan satu laki-laki. Mereka bersorak kegirangan karena bayi laki-laki diyakini sebagai penerus iblis, yaitu Dajjal. Margaret yang masih dalam keadaan lemah berusaha melihat bayi yang ia lahirkan. Namun saat ia hendak melindungi bayi perempuan dari kaum sesat, saat berebut bayi dengan Silva, ia ditusuk oleh Lucy, teman sekamarnya tersebut. Dan mereka ternyata tergabung pada sekte sesat. Margaret ditinggalkan dalam ruangan bersama anak atau bayi perempuannya untuk dibakar hidup-hidup. Untungnya Carlita datang menyelamatkan Margaret. Di tengah kebakaran yang melanda, mereka berhasil kabur. Namun, bayi laki-laki sudah dibawa oleh kaum sesat untuk diberikan kepada seorang pejabat di Amerika sehingga ia bisa tumbuh besar dalam lingkungan yang berpengaruh. 5 tahun kemudian, Margaret, Carlita, dan anak perempuannya kini hidup dalam persembunyian. Namun, ketenangan mereka tak berlangsung lama. Brennan yang ternyata selamat dari insiden sebelumnya datang menemui mereka. Dengan wajah serius, ia memperingatkan Margaret bahwa para pengikut Dajjal atau iblis masih mengetahui keberadaannya dan akan kembali mencarinya. Kini bahaya masih mengintai. Iblis telah lahir dan berada di tangan orang-orang yang berkuasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, nanti kelanjutnya di sequel berikutnya. Jadi tanpa disangka, Margaret lah yang sejak awal menjadi target ritual sesat. Ternyata bukan Carlita. Rencana kaum sesat berjalan dengan sempurna berkat manipulasi Lucy dan Paulo yang membuat Margaret mabuk, hingga akhirnya ia dikawinkan dengan iblis. Kini dunia telah memiliki anak Dajjal yang sedang dipersiapkan untuk bangkit. Plot twistnya cukup mengejutkan.
Meskipun beberapa bagian terasa klise ya. Bagaimana menurut sobat kalian? Jangan lupa untuk share pendapat di kolom tentang video ini.